Yaghzu ghazwan, ghazin, maghzuun, ughzu, la taghzu, mahzan, mihzan. Oke. Langsung ditutup dulu bukunya. Apa arti kalam atau jumlah? Susunan kalimat yang mempunyai arti sempurna atau bisa dipahami. Kata atau kalimat dalam bahasa Arab ada berapa? 1. Isim, fi'il, huruf. Sebutkan tanda-tanda isim 1. Menerima tanwin, menerima alif lam, diawali huruf jar, huruf nida. Diawali huruf nida, terus huruf jar. Kalimat majmu' bersambung dengan isim lain. Apa arti fi'il? Menunjukkan waktu tertentu. Kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Terbagi menjadi berapa? 1 fi'il. Apa artinya? Lampau. Fi'il mudhari. Apa artinya? Sekarang atau yang akan datang. Terus fi'il amr, perintah. Nanti waktunya fi'il amr itu menyesuaikan. Terus kemudian yang ketiga apa tadi? Huruf. Apa arti huruf? Tidak mempunyai arti atau makna atau tidak bisa berdiri sendiri kecuali bersambung dengan diantaranya fi'il atau masuk ke isim. Nanti ada huruf-huruf yang khusus masuk isim dan huruf khusus masuk fi'il. Apa arti wazan? Timbangan atau ukuran. Terus kemudian isim ditinjau dari bunyatihi, dari huruf akhirnya ada berapa? 4. Pertama maksur. Apa itu maksur? Huruf yang diakhiri alif. Sebelumnya alif itu berharokat fathah. Al-fata, al-aso, mustashfa gitu kan. Terus yang kedua mankus. Apa itu mankus? Ya, diakhirinya sebelum huruf ya harokat kasroh. Al-qadi, al-muhami, ar-ra'i. Jadi ai. Terus kemudian yang ketiga mamdud, yaitu isim yang diakhiri hamzah sebelumnya alif atau alif tambahan tepatnya. Sebelum hamzah itu ada alif tambahan, misalkan ibtidaun, insyaun gitu kan. Nah, terus yang terakhir sahih. Apa sahih? Yang sehat. Tidak ada huruf ilatnya, tidak ada akhiri alif, tidak diakhirinya atau tidak diakhiri. Baik. Terakhir kemarin kita membahas al-ismu binadhari ila nawihi, halaman 8. Isim ditinjau dari jenisnya. Ya, isim atau kata benda, sifat dan keterangan waktu itu menjadi berapa? 2, yaitu isim mudzakkar dan isim muannas. Mudzakkar itu laki, muannas itu perempuan. Jadi kalau laki-laki itu mudzakkar sama rajulun, dzakarun sama rajulun. Nek perempuan itu nisaun sama mar'atun. Nek mar'atun itu 1, jamaknya berapa? Nisa. Banyak. Mar'atun, mar'atani 2 perempuan, nek jamaknya nisaun. Yaitu surah An-Nisa ini. Itu secara bahasa apa? Ya, karakter yang wanita yang suka mudah menceritakan kondisinya. Sediam-diamnya, sepandai-pandainya wanita menyimpan rahasia, suatu saat akan muncul juga. Entah kepada orang tuanya, kepada pasangannya, kepada orang lain. Okay. Gak mungkin seorang wanita tuh diem sama orang semuanya, gak mungkin. Ada orang yang menjadi tambatan hadiah ataupun curhat dia, itu kata-kata nasa, imza atau nisa. Ya. Terus kemudian
Isim mudzakkar itu sendiri terbagi menjadi dua. Pertama mudzakkar hakiki, yang kedua mudzakkar majazi, majaz. Mudzakkar yang hakiki contohnya thalibun, murid laki-laki. Muhammadun, Muhammad nama orang. Taurun, nama hewan. Sapi, jantan. Itu yang hakiki. Jadi yang hakiki itu menunjukkan manusia dan binatang. Itu mudzakkar yang hakiki. Yang hakiki bahasa kita ini tidak perlu kita artikan. Mudzakkar sih benar-benar mudzakkar. Nama orang dan nama hewan. Menunjukkan orang, menunjukkan hewan. Thalibun itu menunjukkan orang laki-laki. Makanya dia mudzakkar hakiki. Kemudian bagian kedua mudzakkar majazi, tidak menunjukkan manusia dan binatang. Kalau hakiki kan menunjukkan manusia dan binatang, tapi kalau majaz ini tidak menunjukkan manusia dan binatang. Hanya saja di situ ada isim, asal tidak diakhiri tak marbutah maka dihukumi mudzakkar. Tapi mudzakkar apa? Majazi, majaz. Perumpamaan saja. Oke. Contoh kursiyun apa? Kursi. Karena dalam bahasa Arab bagian dari jenis itu cuma dua. Kalau enggak laki, perempuan itu kan. Kalau enggak mudzakkar muannas, semua isim. Sekarang kursiyun itu mau dinisbahkan kemana? Ke mudzakkar, tapi yang majaz. Ya. Mudzakkar yang majazi. Qalamun, pulpen, mudzakkar majazi. Kitabun, kitab, mudzakkar majazi. Maksudnya apa kata lainnya niku? Nek ada isim selain nama orang atau hewan yang tidak ada tak marbutohnya itu berarti mudzakkar. Tak marbutoh itu apa? Tak bulat, marbut. Seperti mimsahatun. Ini namanya tak marbutoh. Aslinya seperti ini. Ya. Ini mimsahatun apa artinya? Penghapus. Mudzakkar atau muannas? Muannas, ada nama mudzakkar. Kitabun. Apa? Mudzakkar tapi majazi. Niki muannas tapi majazi. Jadi kesimpulannya isim itu cuma mudzakkar sama muannas. Sekarang ada mudzakkar yang hakiki, ada mudzakkar yang majaz. Kalau yang hakiki itu mudzakkar yang menunjukkan manusia dan hewan atau sifatnya. Jelas ya? Kemudian yang kedua isim muannas, yaitu menunjukkan perempuan. Apa kemarin tadi kata-kata muannas? Anusa apa kemarin? Lemah, lembut, sabar, santun, sifat perempuan. Lemah, lembut. Unsa atau muannas? Isim muannas terbagi menjadi dua. Muannas hakiki dan majazi sama. Muannas hakiki menunjukkan manusia dan binatang. Misal itu yang atas tinggal diganti thalibun jadi thalibatu, murid perempuan. Mudarrisun jadi mudarrisatun. Mahirun, mahir jadi mahiratun. Hindun nama perempuan, baqaratun sapi betina. Jadi kalau menunjukkan hewan dan manusia, yaitu menunjukkan manusia dan binatang, maka itu muannas hakiki sama dengan mudzakkar hakiki juga. Kemudian yang kedua muannas majazi, yaitu tidak menunjukkan manusia dan binatang.
Contoh maktabatun apa? Apa? Perpus. Mimsahatun penghapus. Saburatun papan tulis. Ya itu mau dikategorikan kemana? Artinya kalau ada tak marbutohnya yang akhir, niki lihat huruf akhirnya, okay? Berarti dikiaskan, dimajaskan ke mu'annas tapi majas. Sudah dipahami, okay? Kecuali nanti nama orang, ya kan? Nama orang laki-laki sekalipun ada tak marbutohnya tetap laki-laki. Hamzatun, Hurairotun, Muawiyatun gitu kan. Nah itu sekalipun ada tak marbutohnya, ada tak bulatnya, itu tetap dihukumi laki-laki. Selain nama laki-laki semua dihukumi mu'annas majas. Demikian juga nama perempuan sekalipun gak ada tak marbutohnya, kalau nama perempuan tetap mu'annas hakiki. Jelas nih sampai sini? Selanjutnya ada tanda-tanda mu'annas. Paling penting kita mengerti ataupun menghafal tanda-tanda tersebut. Penting sekali. Karena kita bisa kenal. Tanda-tanda isim mu'annas antara lain satu, ada huruf tak marbutohnya. Selain nama laki-laki, setiap isim yang akhirnya ada tak marbutohnya selain nama laki-laki maka dihukumi mu'annas. Nah, sekarang kita buktikan apakah bagian dari mu'annas yang hakiki atau mu'annas yang majazi. Contoh muslimatun, wanita muslimah. Hakiki apa majaz? Hakiki. Maktabatun, majazi maktabah. Baqaratun hakiki, nama binatang. Jelas sampai sini? Ya. Terus kemudian nama wanita. Semua nama wanita itu adalah mu'annas. Tanda-tanda mu'annas. Asma, Hindun, Zainab, termasuk nama-nama ajam. Nama ajam itu siapa? Nama selain Arab. Ono Siti, ono Maroh, ono sinten nggih bahasa orang-orang Jawa gitu. Muntina. Tapi jangan kasih nama Muntina gitu. Muntinatun itu bagus. Nadinun muntinatun. Muntinah niku wanita berbau busuk. Muntinah. Terus yang kedua, anggota badan double. Ainun, mata dua, dihukumi mu'annas. Rijlun, kaki dua, yadun, tangan. Nah hitung satu apa dua? Satu. Yang dua apanya? Lubangnya. Sampai hidungnya kok dua nggak mungkin ya? Tetap satu. Makanya tidak dikategorikan mu'annas. Kuping nanti ada sendiri catatan. Kemudian yang keempat, sifat yang khusus untuk wanita yang tidak pernah dialami sama laki-laki. Contohnya haidun, wanita yang haid. Murdiun, wanita menyusui. Hamilun, wanita hamil. Sifat ikut wazan 5, sifat ikut wazan fu'la. Husna, sughra, kubra. Kalau kalimatnya kuntul, husna, terus sughra, terus ini ikut wazan apa? Fu'la. Apa wazan?
Bangun. Fu'la. Nah, yang sama itu harokatnya. Pak. Ain, sin, lam. Sama. Ini juga sama. Nah, sekarang kalau tulisannya seperti ini, nggak ada harokatnya semua. Nanti kalau sudah paham dengan kalimat ini atau mufradat ini, pasti bahasanya akan husna. Nggak mungkin hisna, nggak mungkin hasna. Oke. Seperti ini juga, bagaimana kita bisa membaca sugro? Karena kita kenal ada wazan fu'la. Ini juga nanti akan dibaca sugro. Jadi membaca itu bisa mengerti ini bacaannya apa. Kalau akhirnya ini pakai nahu. Ini. Tapi kalau kalimatnya yang berharokat ini pakai apa? Pakai sorof, dan itu perlu ngerti atau hafal apa namanya mufradat. Ya, untungnya kita menghafal sorof itu tasrifannya seperti itu. Seperti ini misalkan dibaca apa? Mu'annatsun majaziyun, mudzakarun majaziyun. Ini kalau kalimat ini tidak pernah kita ngerti kalimat ini, tidak mungkin langsung bisa baca itu, gitu loh. Karena saking terbiasanya kita berjumpa dengan kalimat ini dan bacanya adalah mu'annatsun majaziyun, nanti sangat membantu ketika praktek membaca kitab buku. Dan ini memang perlu panduan. Ini perlu panduan. Seorang yang langsung mengajar talaki seperti ini akan lebih jelas. Jadi intinya nanti perubahan sorof dari fa'ala yaf'ulu fa'lan, itu perubahan kalimat atau harokat dalam kalimat itu juga termasuk karena kita terbiasa berjumpa dengan kalimat itu bacanya seperti ini. Betul ya? Nah, kalau harokat akhirnya nanti pakai ilmu nahu. Mau a, i atau u itu pakai ilmu. Jelas sampai sini maksud saya? Jadi kalau kita menjumpai mufradat, ketika itu gundul langsung kita bisa baca misalkan husna sugro kubro, karena kita sudah gak asing lagi dengan kalimat ini. Ini sangat membantu. Seperti orang Indonesia tiba-tiba di Arab 2 tahun tidak langsung bisa bahasa Arab karena terbiasa. Jadi kita tidak asing dengan kalimat ini, mufradat seperti itu. Jadi kalau ada fu'la, tulisannya seperti itu. Kalau ada 4 huruf tulisannya modelnya seperti ini, diikutkan wajan apa? Fu'la. Husna, cantik perempuan, sugro, kecil perempuan, kubro, kecil, besar perempuan. Itu nanti kalau lakinya gimana kemarin? Ikut wajan? Af'alu. Af'alu berarti kalau husna, sanu. Kalau sugro, waru. Kalau kubro, gitu. Jadi gandengannya nek kita ngerti kok isim yang ikut wajan fu'la kok mu'annas, berarti kalau mu'annas bisa dimudzakarkan gitu kan. Asal ada wazannya. Wazannya kalau fu'la gandengannya af'alu. Ahsanu, asgharu, akbaru. Sekarang husna itu perempuan, ada nama laki namanya husna itu salah. Harusnya ahsan. Sughra, enggak usah kasih nama sughra ya. Kubra juga enggak usah. Ya. Karena asghar itu paling kecil, sughra paling kecil, paling besar, paling kecil, paling besar. Artinya sama. Husna paling baik, ahsanu juga paling baik. Sughra paling kecil, asghar paling kecil. Terus kubra paling besar, akbar paling besar, artinya sama. Cuma dibedakan wazannya, ini mu'annas, ini laki-laki. Karena isim itu cuma terbagi dari jenisnya cuma mudzakkar sama mu'annas. Jelas ya?
ikut wazan fu'la. Terus di samping misal itu ditulis af'alu, itu kalau mudzakarnya. Itu kan? Ada tulisan sifat ikut wazan fu'la, misal itu kan ada kosong di situ. Ditulis kalau laki-lakinya adalah af'alu. Misalkan nama anak perempuan pertama Husna, terus kedua laki, jadi Ahsan gitu aja. Husna sama Ahsan, misal. Di tengah-tengah enggak ada. Terus yang nomor 6, sifat ikut wazan fa'la. Ini pertama, ikut wazan. Yang kedua, sifat ikut wazan fa'la. Contohnya apa? Jauh. Apa jauh? Makan. Terus yang kedua, Kaslan. kasla. Apa kasla? Malas. Males juga, bisa murung juga bisa. Terus Aksha. aksa. Aksa apa artinya? Haus. Berarti laki-lakinya apa? Kalau gandengannya fa'la, laki-lakinya apa? Fa'lan. Fa'lanu. Jadi fa'lanu. Oke. Jadi kalau fu'la lakinya af'al, kalau fa'la lakinya fa'lanu. Jadi Jawa jadi Jaw'anu. anu, terus Kaslan. nu, terus Aksha. aksa. Jadi nanti kalau jumpa kalimat seperti ini jawanu, kaslanu langsung bisa baca nanti. Karena kita tidak asing lagi dengan apa ini? Wazan ini. Jadi pahami ini? Jadi kalau fa'la, kalau mau dimudzakarkan jadi fa'lanu. Tapi kalau husna mau dimudzakarkan jadi ahsanu. Kalau husna ikut wazan fa'la bisa enggak?